Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saifuddin SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lombok Timur dari SMP 1 Atap 2 Wanasaba, akan mengadakan observasi dengan ibu guru Muna Noviana SPD, guru matematika SMP Negeri 1 Atap 2 Wanasaba. Baiklah, kami ditemani langsung oleh observer di sini, Ibu Novi. Bagaimana kabarnya Ibu Novi hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi tujuan kami bersama Ibu Novi di sini ingin observasi Ibu Guru. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Guru, apa tujuan dari Ibu Guru? Tujuan Bu Guru masuk nanti di dalam kelas. Tujuan apa yang disampaikan kepada anak-anak? Saat belajar. Saat belajar. Oh iya. Yang pertama, kan pembelajaran yang saya akan sampaikan di sini kan perbandingan senilai. Nah, tujuan saya yang pertama adalah menentukan perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, menyelesaikan soal yang melibatkan perbandingan senilai tersebut. Berarti ada dua tujuan yang Ibu Guru sampaikan ya. Jadi setelah Ibu menyampaikan tujuan, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang akan dilaksanakan di dalam kelas nanti? Area pengembangannya itu yang pertama pengetahuan, di mana siswa mampu menjawab soal yang saya berikan tersebut. Nah, yang kedua, area keterampilan. Siswa mampu mempraktikkan kehidupan sehari-hari seperti membeli bensin dan menggunakannya pada jarak tempuh kemana ia akan. Ya, betul. Jadi kemana anak itu menggunakan sepeda motor, di situ dia mempraktikkan perbandingan nilainya. Bagus sekali Bu Guru. Jadi terus setelah area pengembangannya diterapkan, kira-kira rencana atau strategi apa yang harus Ibu terapkan di dalam kelas? Penerapan dalam kelas itu seperti pembelajaran diferensiasi yang berintegrasi dengan pembelajaran emosional dan sosial dan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa dan menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau PDL, program basic learning. Berarti yang Ibu gunakan adalah proyek yang bermasalah yang dalam bentuk kelompok, berarti berdiferensiasi juga digunakan. Iya. Nah, setelah Bu Guru tadi menerapkan rencana strategi yang digunakan, jadi media pembelajaran apa saja yang harus disiapkan? Di antaranya laptop, LCD, dan LKPD. Iya, yang akan dikerjakan oleh siswa-siswa. Oh, dalam berbentuk berkelompok ya. Nah, setelah semuanya disiapkan oleh Ibu Guru, kira-kira kapan Ibu Guru akan melaksanakannya di dalam kelas? Rencananya sih pas jam pelajaran saya, yaitu pada hari Kamis. Oh, hari Kamis. Jam pertama di kelas 7. Oh, kelas 7. Ya, betul. Berarti besok saya akan masuk ke kelas Bu Guru ya. Ya, ketika Ibu Guru melaksanakan pembelajaran, saya mengobservasi kan. Nah, baiklah Ibu Guru, dari percakapan kita tadi itu kira-kira menurut Ibu Guru ada enggak gambaran apa yang Ibu dapat setelah kita bercakap ini? Gambarannya sih pas kita bercakap-cakap dengan Pak Guru itu, saya bisa mengetahui di mana tempat kekurangan saya ntar saat berada di dalam kelas tersebut. Iya, selesai. Oke, terima kasih Bu Guru atas waktunya. Semoga ini bermanfaat bagi kita, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kesempatan waktu yang telah digunakan ngobrol, bercakap-cakap dengan saya. Semoga ini sebagai amal dan berhasil dalam mengerjakan tugas kita sebagai guru. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sakit apa-apa? Alfa. Arya Berdi, Hadir. Denny, Hadir. Eka, Hadir. Dina, Hardi, Hadir. Ida, Hadir. Lydia, Hadir. Mit, Hadir. Nabiluddin, Hadir. Arya Sadi, Hadir. Hidayatullah, Hadir. Tuani, Hadir. Muridun, Hadir. Nasrul, Hadir. Iya, Hadir. Nur Hidayat, Hadir. Nadila, Dan Suci, Hadir. Rauda, Hadir. Rita, Hadir. Sabihun, Sofia, Hadir. Sis, Hadir. Wawan Nanda, Hadir. Nandi. Pak. Oke, sampai mana pelajaran kita kemarin? Perbandingan senilai. Coba sis, apa itu perbandingan senilai dulu? Sis, coba Rofi, apa itu perbandingan senilai? Baca. Perbandingan dua besaran. Lebih besar suaranya. Perbandingan dua besaran dengan ketentuan yang satu diperbesar atau diperkecil, maka yang kedua juga membesar atau mengecil, begitu pula sebaliknya. Yang lain sis, apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran dengan ketentuan yang satu diperbesar atau diperkecil, maka yang kedua juga membesar mengecil, begitu pula sebaliknya.
menghasilkan 45 liter bensin. Ada yang lain? Misalnya apa? Misalnya mudah-mudah ya, contohnya Ani membeli buku Ani membeli 4 buku dengan harga Rp8.000. Jika ia membeli 8 buku, berapakah uang yang harus dibayar? Perhatikan cara jawabnya. Ani membeli buku dengan harga 8.000. Lihat, ini buku dan ini harganya. Berapa bukunya pertama? 4. Harganya 8.000. Oke, yang kedua dia ingin membeli buku berapa? 8. Harganya berapa? X. Nah, belum diketahui. Inilah yang kita cari. Oke. Caranya 4/8 sama dengan 8.000 dibagi dengan X. Kenapa kita taruh X? Karena di sini kita tidak mengetahui berapa harganya. Oke. Setelah itu kalikan silang ya. 4 kali X 4X. Berapa terus? 8 kali 8.000. Bagus. Nah, setelah itu X sama dengan 8 dikali 8.000 dibagi dengan 4. 8 dibagi 4. Sama-sama bagi 4. 4 bagi 4 1. 8 bagi 4 2. Oke. 2 dikali 8.000. 2 kali 8 berapa? 16. Bagus. Kita tinggal menambahkan nolnya 3. 2 kali 8. Jadi, jika dia akan membeli 8 buku, maka harganya sama dengan 18. Sudah mengerti? Ya. Oke. Selebihnya Ibu Guru akan tampilkan. Ini video akan kalian lihat ya. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya juga ikut bertambah, atau sebaliknya. Jadi, yang menjadi poin penting dalam perbandingan senilai adalah jika suatu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya juga akan bertambah. Atau sebaliknya, jika suatu variabel yang berkurang, maka variabel lainnya juga ikut berkurang. Misalnya, perbandingan antara jumlah bensin dengan jarak tempuh suatu kendaraan. Di sini variabelnya adalah jumlah bensin dan jarak tempuh. Nah, jika jumlah bensinnya bertambah, maka tentu saja jarak tempuhnya juga akan semakin jauh. Atau sebaliknya, jika jumlah bensinnya berkurang, maka tentu saja jarak tempuhnya juga akan berkurang. Oke, kemudian contoh yang berikutnya, perbandingan antara banyak uang dengan jumlah barang yang dibeli. Jadi, semakin banyak uang yang dimiliki, maka semakin banyak pula jumlah barang yang akan dibeli.
Begitu juga sebaliknya, jika jumlah uangnya sedikit, maka jumlah barang yang dibeli juga akan sedikit. Oke, paham ya? Sekarang kita lihat contoh soalnya. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 165 km dengan bahan bakar 15 liter bensin. Berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 418 km? Oke, kita jawab. Di sini kita tulis dulu variabelnya antara jarak dalam satuan kilometer dengan jumlah bensin dalam satuan liter. Dan soal diketahui bahwa untuk jarak 165 km, bahan bakar yang dibutuhkan adalah 15 liter. Maka untuk jarak kita tulis di sini 165. Kemudian bensin kita tulis di sini 15 liter. Kemudian pertanyaannya, berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 418 km? Nah, karena 418 ini adalah jarak, maka kita tulis di sini 418. Kemudian yang ditanya adalah berapakah bahan bakar yang dibutuhkan? Kita sebutkan saja dengan X. Kemudian selanjutnya kita bisa membuat perbandingannya seperti ini. 165 per 418 sama dengan 15 per X. Oke, nah karena ini adalah perbandingan senilai, maka cara untuk mencari nilai X adalah kita kali silang. 165 dikali X dan 15 dikali 418. Jadi cara untuk menghitung perbandingan senilai adalah dengan cara kali silang. Oke, sekarang kita cari hasilnya. 165 dikali X sama dengan 165X sama dengan 15 dikali 418 sama dengan 6270. Kemudian karena X yang ditanya, maka 165 ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka di sini tinggal X sama 270. Kemudian 165 ini, karena di sini operasi hitungnya adalah perkalian, 165 dikali X, maka ketika pindah luas menjadi pembagian. Jadi 6270 dibagi 165. Atau kita bisa juga menulisnya 6270 per 165. Sama saja ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada X, kita tuliskan saja. Kemudian 6270 dibagi 165, hasilnya adalah 38. Nah, jadi nilai X adalah 38. Itu artinya adalah untuk menempuh jarak 418 km, maka bahan bakar yang dibutuhkan adalah 38 liter. Oke, sudah ya. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Syifa mempunyai uang sebanyak Rp120.000. Dia gunakan seluruh uangnya untuk membeli jeruk sebanyak 8 kg. Jika Syifa hanya ingin membeli jeruk sebanyak 5 kg saja, maka berapa uang yang dibutuhkan? Oke, kita jawab. Di sini ada dua variabel, yaitu banyak uang dalam satuan rupiah dan banyak jeruk dalam satuan kilogram. Jika uangnya Rp120.000, banyak jeruk yang bisa dibeli adalah 8 kg. Maka di sini kita tulis Rp120.000, banyak jeruknya adalah 8 kg. Kemudian jika ingin membeli jeruk sebanyak 5 kg saja, karena ini adalah satuan berat, maka kita tulis di sini 5. Kemudian berapakah uang yang dibutuhkan? Kita simpulkan saja dengan X. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa membuat perbandingan seperti ini. 120 per X sama dengan 8 per 5. Karena ini adalah perbandingan senilai, maka untuk mencari nilai X, caranya
kita kalikan silang. 120 dikali 5 dan 8 kali X. Kita cari hasilnya. 120 dikali 5 hasilnya adalah 600.000, sama dengan 8 dikali X hasilnya 8X. Kemudian di sini tetap 600.000. Kemudian 8 ini kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi pembagian, dibagi 8 sama dengan X. 600.000 dibagi 8 hasilnya adalah 75.000 sama dengan X. Nah, jadi nilai X adalah 75.000. Itu artinya adalah untuk membeli jeruk sebanyak 5 kg, uang yang dibutuhkan adalah 75.000. Oke, mudah ya. Baiklah, sampai di sini video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Jika harga 5 liter BBM jenis Pertamax adalah 45, berapakah harga 9 liter BBM jenis Pertamax? Bensin 5 liter harganya 45, oke. Jika 9 liter berapa? Bagus. 5/9 sama dengan 45 per X, 45.000 per X. X sama dengan, ini dikali silang ya. 9 dikali 45, 5 dikali X. 9 dikali 45.000 dibagi dengan 5. Nah, di sini kenapa dari mana dia dapat 9? 45 bagi 5 sama-sama bagi 5. 5 bagi 5 1, 45 bagi 5 9. Oke, 9 dikali 9.000. Dari sinilah. Nah, bagus. Siapa nomor 1? Tepuk tangan. Nomor 2. Jika ia kue 13, dia akan membutuhkan tepung 6 kg. Jika 117 berapa? 13/117 sama dengan 6 per X. 13X sama dengan 6 dikali 117. Nah, X sama dengan 6 dikali 117 bagi 13. Setelah dikalikan 6 dikali 117 hasilnya 702 dibagi 13 berapa? 54 kg tepung. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok Anda. Yang ketiga, jarak bensin, garam dan bensin. Jika jaraknya 160 km, maka dia membutuhkan bensin 16 liter. Jika dia 450 km, berapakah yang ia butuhkan? Dia bilang itu 160 dibagi 450 sama dengan 16 per X. Nah, setelah itu kita saling silang ya. 160 kali X, 160 X. 16 dikali 100, 450. Hasilnya 7.200 X sama dengan bagi 160, hasilnya 45 liter. Tepuk tangan untuk kelompok Siswara. Ada yang belum mengerti? Mengerti? Oke. Jadi kesimpulannya ya anak, jika perbandingan senilai itu, jika A semakin tinggi, maka B-nya juga akan semakin tinggi hasilnya. Jika A-nya sama dengan rendah, maka B-nya juga ikut rendah. Nah, seperti ini. Jika A ini A, maka B-nya akan semakin tinggi. Jika A tinggi, maka B akan semakin tinggi. Dan A, itulah perbandingan senilai ya. Sampai di sini dulu ya pelajaran kita. Besok kita akan mempelajari
mempelajari perbandingan berbalik nilai ya. Kalau perbandingan berbalik nilai itu kan sebaliknya dengan perbandingan senilai. Sekian dulu dari Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Saifuddin SPD, guru penggerak angkatan 9, dan saya akan mengobservasi Ibu Guru Muna Noviana SPD, dan kami didampingi oleh guru pendamping kami Pak Hasrin SPD. Jadi kami langsung saja mau observasi Ibu Novi yang terkait dengan apa yang telah dilakukan di dalam kelas tadi. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu Novi ketika sudah masuk di dalam kelas tadi? Perasaan saya sih bahagia karena anak-anak itu kan mendengarkan penjelasan yang baik. Syukur. Ketika Ibu Novi di dalam kelas tadi, tujuan apa yang disampaikan ketika di dalam kelas tadi? Tujuan saya sih ada dua di sini ya Pak ya. Iya. Yang pertama, siswa dapat menentukan perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keduanya, siswa dapat menyelesaikan soal yang melibatkan perbandingan senilai itu sendiri. Nah, di dalam tujuan tersebut, yang paling menonjol yang diterapkan itu adalah tujuan yang mana yang Ibu terapkan di dalam kelas tadi? Ya, yang nomor dua, dapat menyelesaikan soal yang melibatkan perbandingan senilai itu. Nah, perbandingan seperti apa yang Ibu berikan kepada anak-anak tadi dalam kelas? Contohnya? Ya. Nah, contohnya misalnya seorang siswa membeli satu buah pulpen harganya 2.000. Berapa harga 2 pulpen jika dia membeli 2 pulpen? Berapa harganya? Berarti Ibu menerapkannya dalam tujuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah Ibu melaksanakan tujuan tersebut, area yang mana yang dicapai di dalam pelaksanaan di dalam kelas tadi? Di area yang pertama, Area yang pertama yang mana itu Ibu Guru? menerapkan perbandingan senilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam area yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa bentuk strategi yang akan Ibu laksanakan di dalam penerapan tersebut? Misalnya memberikan contoh kepada siswa dalam bentuk kehidupan sehari-hari, seperti disuruh membeli telur pada ibunya 2 butir telur. Terus 2 butir telur. Terus Misal 2 butir telur harganya 4.000. Kalau dia disuruh membeli 6 butir telur, berapa harganya? Gitu Pak. Oh, itu berarti strategi yang nah, di dalam pelaksanaan tadi di dalam kelas, berarti apa hambatan yang Ibu hadapi di dalam kelas? Hambatannya sih bagi siswa yang kurang memperhatikan, misalnya, terus siswa yang ngantuk juga, yang menyebabkan kita akan harus mengeraskan diri. Berarti anak tersebut berarti seolah-olah mengharapkan temannya untuk bekerja dalam kelompok. Ya, ini suatu mudah-mudahan strategi apa yang Ibu laksanakan tadi dalam kelas itu berjalan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah kita. Ini bagian daripada
observasi kami dengan ibu guru Muna Noviana sebagai guru kelas matematika di kelas 7 di SMP Negeri Kesatan 2 Wanasaba. Nah, sangat baik sekali apa yang Ibu lakukan tadi itu, sudah mencapai target. Namun kami mohon juga kepada Bapak PP untuk memberikan umpan balik kepada kami dan memberikan kami suatu motivasi. Kami persilakan Bapak PP. Terima kasih Pak. Melakukan coaching akademik di sini sudah sangat luar biasa sekali. Terkait dengan pasca observasi di sini, hanya sedikit catatan saja. Mungkin pada saat mengembangkan kalimat atau mengembangkan pertanyaan itu masih belum dilakukan. Misalkan seperti contohnya di sini, siswa yang mengantuk. Kira-kira usaha dari Pak Guru di sini untuk mengajak coachingnya itu bagaimana sih usahanya, sehingga pada saat ada masalah coachingnya itu jangan dialihkan ke pertanyaan yang lain karena belum tuntas. Usahakan bagaimana cara dia menuntaskan apa masalahnya dulu dengan cara dia yang memilih. Misal contoh, pada saat anak buah dia mengantuk itu ada usaha nggak yang sudah lakukan? Misalkan apa yang sudah lakukan? Ice breaking, betul sekali. Nah, kira-kira setelah melakukan ice breaking itu, anak-anak itu seperti apa? Masih mengantuk? Enggak sih, agak segera. Nah, seperti itu. Artinya ada usaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Iya. Nah, hanya itu saja sih proses yang sehingga nanti apa yang si The Coach itu intinya bagaimana si The merefleksikan yang dilakukan di kelas. Di kelas dia lakukan seperti ini. Nah, sesuai catatan si The itu ternyata guru ini harus dikembangkannya di sini. Nah, mungkin hanya itu saja sih. Yang lainnya sudah bagus, sudah sesuai, karena sesuai dengan area yang diinginkan juga. Mungkin hanya itu Pak Guru, kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Ed. Terima kasih Bapak PP atas masukannya dan atas ilmu yang diberikan oleh saya sendiri, dan kami mudah-mudahan akan mengembangkannya nanti sama Ibu Novi, dan terutama di sekolah ini saya akan mencoba dan akan melaksanakan itu apa yang disarankan oleh Bapak PP. Semoga kami berhasil, dan inilah percakapan kami bersama Ibu Muna Noviana dengan didampingi oleh Pak PP saya sendiri, Pak Asrin, dan terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.